Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Hidul Fadil Abidin dan teman saya Muhammad Ada Darujat. Jadi pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana sebuah implementasi sistem ERP dapat mengubah dan mengotomatisasikan proses operasional bisnis yang sebelumnya masih manual menjadi serba digital dan terintegrasi. Jadi studi kasus yang kami angkat adalah transformasi digital pada UMKM toko bintang komputer. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dan memperhatikan langsung modul-modul ERP yang terdapat pada Odoo Community Version yang saling terhubung dalam satu database. Jadi studi kasus yang kami bawakan tentang toko bintang komputer. Jadi toko bintang komputer itu adalah sebuah usaha mikro UMKM yang bergerak di bidang perangkat keras, komponen PC, aksesoris, dan perangkat jaringan. Dan usaha ini melayani pelanggan retail, B2C seperti mahasiswa dan pekerja kreatif, serta melayani pengadaan institusi ataupun perkantoran. Jadi permasalahan sebelum menggunakan sistem ERP, jadi sebelum perusahaan ini beralih menggunakan sistem ERP, dia menghadapi beberapa masalah. Jadi yang pertama itu datanya terfragmentasi atau silos. Jadi catatan stok yang ada di gudang sering tidak sinkron dengan data penjualan di meja kasir. Nah, akibatnya kasir sering menjual barang yang ternyata sudah habis di gudang. Lalu juga tingginya human error, kesalahan pencatatan manual pada dokumen kertas seperti salah masukin angka, salah menghitung pajak, atau salah menuliskan harga. Dan ini menyebabkan selisih pada pembukuan harian. Lalu ketidakpastian stok, jadi tidak adanya peringatan otomatis yang menyebabkan tokonya sering mengalami kehabisan stok pada barang-barang yang laris atau justru malah menumpuk barang yang kurang diminati. Nah, jadi proses bisnisnya ini proses penjualan itu pertama pelanggan tuh datang milih barang gitu, lalu setelah milih barang datang ke kasir dan dilayani kasir, lalu kasir itu mencatat di nota dan nota aslinya itu dikasih ke pelanggan dan kopinya disimpan di laci kasir. Nah, untuk proses pengadaannya itu admin toko itu ngecek stok gitu berdasarkan penglihatan mata gitu. Jadi ketika stoknya terlihat kurang, maka kasir maka admin akan menghubungi pihak vendor dan vendor lalu akan mengirim pesanan ke toko tersebut dan lalu barang akan diterima di gudang dan diterima oleh karyawan. Lalu karyawan ini akan menghitung jumlah barang secara fisik dan hanya menumpuknya aja. Setelah itu terkadang ada lupa untuk mencatat barang yang sampai gitu. Setelah tadi Haidar sudah memaparkan tentang bisnis atau studi kasus yang kita ambil, yaitu toko bintang komputer. Selanjutnya mungkin kita akan berkenalan nih dengan Odoo Community. Nah, Odoo Community itu apa sih? Jadi Odoo Community itu adalah platform ERP ya, yang mungkin nanti kita akan gunakan pada simulasi kali ini ya. Jadi Odoo itu sebuah perangkat lunak manajemen bisnis berbasis open source ataupun gratis gitu ya. Jadi kita bisa bebas menggunakannya. Nah, sebelum kita mendemonstrasikan sistemnya nih, mari kita pahami dulu konsep dasar dari ERP itu apa sih. Jadi ERP adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan gitu berbagai proses bisnis dari departemen yang berbeda-beda ke dalam satu sistem yang terpusat. Nah, jika kita melihat nih di layar Odoo tersendiri nih, terdapat banyak apps ataupun fitur ataupun juga modul ya yang bisa kita gunakan, dan modul ini itu dapat membantu bisnis dalam pengelolaan bisnisnya itu tersendiri. Jadi dengan modul ini dapat membantu para pelaku bisnis agar bisnisnya mungkin lebih efisien dan lebih mudah seperti itu. Jadi mungkin pada simulasi kali ini kita memakai 3 modul, yaitu ada modul sales yaitu untuk penjualan, dan ada modul inventory untuk ya persediaan itu, kemudian ada purchasing untuk pembelian. Nah, jadi sebelum kalian
bisa menggunakan modul itu, kalian harus menginstal terlebih dahulu. Setelah terinstall baru kalian bisa menggunakan. Nah, oke, setelah kita sudah tahu apa itu UDU, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu simulasi menggunakan UDU dari studi kasus kita, yaitu bidang komputer. Oke. Yang tahap pertama, kalian harus menentukan barang-barang yang ingin kalian jual. Caranya adalah dengan tadi inventory, modul inventory, kemudian pilih produk lagi. Nah, di sini kalian bisa menambahkan barang-barang yang ingin kalian jual seperti itu. Kalian bisa pencet tekan tombol new, kemudian bisa memasukkan nama item dari barang tersebut, misalkan SSD 2 TB. Nah, di sini kalian bisa juga memilih produk type-nya apa, kemudian harga untuk jualnya, harga jualnya mungkin kita bisa cantumkan mungkin 2 juta ya. 2 juta. Kemudian cost ini adalah harga beli, harga kita beli ya di vendornya itu ya. Ya mungkin sekitar 1.500.000. Nah, setelah sudah dibuat, kemudian kalian di sini juga bisa menambahkan gambar-gambarnya ya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa klik edit di foto ini dan kalian bisa menambahkan foto produknya. Dan kalian setelah sudah selesai, kalian bisa simpan, pencet tombol ini save manually. Kemudian ini akan tersimpan di inventory produk seperti ini. Setelah menambahkan produk, kita bisa lanjut ke purchasing ataupun pengadaan barangnya. Nah, di modul purchasing ini kita bisa membeli barang-barang yang atau produk-produk yang kita akan jual dari vendor-vendor yang udah menyediakan ataupun melayani penjualan barang-barang yang ingin kita jual. Caranya gampang, tinggal kalian tekan tombol new, kemudian kalian bisa masukkan vendor-vendor yang dia itu menyediakan barang yang ingin kita jual. Contoh di sini adalah PT Aslindo, di mana PT atau perusahaan ini menyediakan atau menjual barang-barang komputer seperti itu. Nah, setelah sudah mencantumkan vendornya, lanjut kita akan menambahkan produk yang ingin kita beli dengan menekan tombol add produk. Nah, setelah itu kita pilih produk mana yang ingin kita purchase. Contoh ya, kita ingin membeli ini CPU cooler RGB. Nah, di sini kalian bisa menentukan kuantitinya atau kuantitas yang ingin kita beli. Contoh saja misalkan kita mau beli sekitar 100 barang ya. Nah, kemudian sini sudah ada pajaknya dan di sini ada total jumlah yang harus kita bayar. Itu. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa menekan tombol confirm order seperti itu. Ya. Nah, setelah melakukan confirm order, kita bisa pencet receipt juga. Nah, di sini kalian bisa memastikan bahwa data-data atau barang-barang yang ingin kalian beli itu sesuai ya. Nah, jika sudah sesuai, kalian bisa validasi pembeliannya itu dengan menekan tombol validate. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil purchasing barang. Nah, cara lihatnya yaitu dengan menekan tombol inventory tadi. Kemudian kita lihat produknya dan ya produknya menambah menjadi 158. Karena tadi saya sudah beli sebelumnya 58, jadi sekarang menambah jadi 158. Oke, kemudian selanjutnya kita akan beranjak ke modul sales ya, ataupun modul penjualan. Nah, modul ini menangani tentang sales atau penjualan dari customer ya. Nah, cara menambah customernya yaitu dengan menekan tombol new. Nah, setelah itu kalian bisa isi customer ini dengan customer yang sesuai. Contoh misalkan customer kita pada kali ini itu dari PT Kanindo Makmur Jaya. Kita bisa pilih PT Kanindo Makmur Jaya ya. Kemudian kita pilih barang apa sih yang dia beli. Nah, ini bisa kita pilih misalkan perusahaan tersebut membeli ini nih, CPU cooler RGB. Nah, dia beli berapa sih? Nah, kita bisa menentukan kuantitas yang ingin dibeli. Misalkan contoh dia membeli
50. Wah, dia ngeborong nih. Ngeborong CPU cooler RRGB. Dan ini langsung harganya sudah tertotal menjadi 450. Sorry. Harganya totalnya menjadi 22.500.000. Seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa pencet confirm. Confirm. Nah, ketika sudah selesai memencet confirm, selanjutnya kita akan membuat invoice terhadap customer tersebut. Nah, dia ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang pertama saja, yang reguler. Kemudian kita create draft dan kita lihat apakah sudah sesuai nih barang-barang yang ingin mereka beli. Nah, jika sudah sesuai, kita confirm. Nah, jika sudah, selanjutnya tekan sell order. Nah, di sini kalian bisa memilih delivery untuk untuk pengiriman barang tersebut gitu. Nah, sebelumnya kita validasi dulu nih, kita cek dulu apakah barangnya benar dan apakah barangnya available. Nah, di sini tertera bahwa barangnya available karena demand-nya 50 dan tadi produk kita ada sekitar 158 dan itu memenuhi demand dari customer seperti itu. Nah, jika sudah sesuai, langsung saja kita validasi. Cekrek. Nah, jika sudah seperti ini berarti barang sudah sukses ter-delivery. Seperti itu. Nah, setelah customer sudah selesai membeli barang, di sini kita bisa melihat dari reportingnya yaitu ya. Reporting sales seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi PT Kanindo Makmur Jaya sudah berhasil ya membeli barang nih. Tadi yang 50 CPU cooler air ini berarti sudah berhasil ya. Kemudian di sini kita juga bisa menganalisis nih penjualan dan lain-lain di table atau di menu dashboard seperti ini. Nah, di sini bisa ketahuan nih monthly sale-nya seperti apa. Di sini sudah tertera nih monthly sale-nya seperti ini. Kemudian ada revenue-nya berapa, kemudian ada average ordernya berapa seperti itu. Kemudian juga ada top sales ordernya, siapa yang paling sering mengorder seperti itu. Dan di sini ada Kanindo Makmur Jaya ya yang sering order seperti itu. Kemudian ada pemetaan negara mana saja yang beli dan di sini baru Indonesia ya. Kemudian ada produk-produk apa aja nih yang sering dibeli, yaitu ada CPU cooler RRGB seperti itu. Kemudian dan lain-lain ya, ada banyak data yang bisa kita analisis. Nah, seperti ini ya. Ini di sini kita bisa menganalisis produk-produknya ya. Di sini ada best seller by revenue, ada CPU cooler RRGB dengan total 23.400 juta ya. 23.400.000 sorry. Dan ada adaptor juga seperti itu. Dan kalian bisa menganalisis yang lain-lain dari dashboard yang sudah disediakan oleh Udu seperti itu. Kemudian juga kalian bisa menganalisis invoicing-nya juga seperti itu. Jadi Udu ini sangat membantu para UMKM untuk membuat UMKM itu jadi lebih baik lah, lebih efisien dan lebih terdigitalisasi seperti itu. Baik, sebagai penutup pada simulasi toko bintang komputer. Jadi sini tuh membuktikan bahwa implementasi Udo ERP membawa dampak yang signifikan bagi UMKM dan sistem ini berhasil mengintegrasikan beberapa proses menjadi satu kesatuan sehingga mampu meminimalisir human error, menghemat biaya operasional dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Namun juga ada tantangannya, yaitu adaptasi dari sumber daya manusianya. Namun disinilah peran kita sebagai praktisi sistem informasi, yaitu memecahkan masalah yang menjembatani bisnis tradisional dengan teknologi modern. Dengan presentasi dari kelompok kami, semoga simulasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang efisiensi sistem yang terintegrasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.